Upah melacur di dalam Bible halal. Oke. Upah melacur. Ini kitab suci yang harus saya imani, isinya kayak gitu. Di dalam bagian ini atau di live kali ini, saya ini ingin membahas sebuah video seorang ustazah. Ini seorang mualaf ya, yang mengatakan bahwa dalam Alkitab atau Bible orang Kristen, upah melacur itu halal. Nah, lalu pertanyaannya, benarkah apa yang disampaikan oleh ustazah ini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Karena pernyataan ini membuat atau menyudutkan iman kekristenan. Maka dari itu perlu kita bersama-sama, teman-teman, yang ada di live chat dan seterusnya nanti, perlu kita bersama-sama menanggapi bagian ini. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama tidak salah paham dengan apa yang saya buat pada kesempatan ini. Begitu ya. Nah, sebelum saya memperlihatkan videonya, nanti saya akan memperlihatkan videonya nanti juga setelah live ini. Saya akan tampilkan di bawah, teman-teman, video panjangnya. Nanti kadang-kadang orang yang mengatakan, wah ini pasti dipotong-potong supaya disambung-sambung begitu. Enggak. Di dalam bagian ini saya tetap menyampaikan nanti dan memperlihatkan kepada teman-teman semua videonya. Tapi yang perlu saya bahas adalah terkait dengan apa yang disampaikan bahwa upah melacur di dalam Bible atau di dalam Alkitab orang Kristen itu halal. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jadi saya tidak mau bahas yang lain-lain, saya hanya mau membahas bagian ini. Supaya nanti kita bersama-sama betul-betul melihat apa yang disampaikan oleh ustazah yang di bagian ini adalah seorang mualaf dengan jelas dan gamblang. Nah, mari kita terlebih dahulu melihat videonya ya. Kita lihat dulu terlebih dahulu videonya supaya nanti kita semua tidak salah paham begitu. Supaya nanti kita juga bisa menyaksikan sama-sama. Oke. Kita saksikan sama-sama ya. Upah melacur di dalam Bible halal. Oke. Upah melacur. Ini kitab suci yang harus saya imani, isinya kayak gitu. Oke, kita sudah melihat bersama-sama ya cuplikan video yang mengatakan bahwa upah melacur di dalam Alkitab orang Kristen atau Bible orang Kristen itu halal. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sana, pernyataan ini sangat menyudutkan ajaran kekristenan atau iman kekristenan. Karena yang ia sampaikan bahwa di dalam Bible, bukan di dalam yang lain begitu ya. Di dalam Bible, yang dimana orang Kristen mengimani bahwa, mempercayai bahwa bagian itu adalah kitab suci mereka. Bagaimana mungkin orang Kristen mengimani kitab yang isinya demikian kan begitu. Maka dari itu saya ingin membahas bagian ini teman-teman. Nah, ketika kita sudah melihat bersama-sama tadi, di mana ustazah ini menyampaikan bahwa upah melacur dalam Bible itu halal, saya punya tanggapan terkait apa yang ia sampaikan ini. Yang pertama, saya harus katakan bahwa Ustazah Dewi ini sebenarnya dengan jelas menyudutkan iman kekristenan. Tapi tanpa dalil. Nah, ini bahayanya. Ia menyudutkan iman kekristenan tanpa dalil. Kalau ada dalilnya kan masih enak, begitu ya. Ada jelas di Alkitab dicatat bagian ini. Nah, Ustadz Dewi ini dengan serampangan mengatakan bagian ini tanpa dalil. Yang kedua, pernyataan semacam ini sangat-sangat tidak etis disampaikan di depan jemaahnya.
Karena akan membawa kepada sebuah opini yang sangat tidak baik terhadap iman kekristenan. Akan ada timbul anggapan bahwa orang Kristen itu menghalalkan segala cara. Nah, begitu kan? Nah, ini konsep ini yang harus kita bereskan dalam kesempatan ini. Tanggapan saya yang ketiga, entah kebencian apa yang membuat ibu atau ustazah atau ibu Dewi Purnamawati ini sehingga berkata upah melacur dalam Alkitab halal. Entah apa. Gitu ya. Mengapa ia bisa mengatakan bagian ini? Tanggapan saya yang keempat, saya juga perlu sampaikan dengan tegas di dalam Bible atau Alkitab. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa upah melacur halal. Kalau ada ayatnya, di dalam bagian yang mana? Kitab apa? Pasal dan ayat berapa? Saya rasa ini juga saya sampaikan ke beliau kalau dia melihat video ini. Juga nggak bakalan bisa menunjukkan di mana di dalam Alkitab bagian ini disampaikan. Karena kalau ia menyampaikan bagian ini tanpa dalil, berarti ia hanya berargumentasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan itu bisa disampaikan bahwa itu bisa dinyatakan bahwa ia hanya ingin menyerang dan menyudutkan ajaran kekristenan sendiri. Ya, seharusnya kan kalau sudah mualaf, tidak lagi lah membahas Alkitab. Yang dia bahas harusnya apa? Ya, ajaran agamanya yang baru. Nah, yang kelima, tanggapan saya adalah saya juga mau tanya Ibu Dewi Purnamawati ini pakai Alkitab atau Bibel yang mana? Apakah ibu ini pakai Bibel karangannya atau Bibel yang saat ini dipakai orang Kristen? Kalau ia memakai Bible yang dipakai oleh orang Kristen saat ini, tentu tidak demikian. Tidak ada di dalam Alkitab bagian ini. Tapi tentu kalau ia memakai Alkitab yang ia pakai sendiri, ya bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Jadi saya tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena kalau itu punya dia sendiri, ya bebas-bebas aja. Kan begitu. Tapi kalau ia mengatakan di Bible orang Kristen, nah ini dia bahaya sekali. Karena ia sedang menyudutkan ajaran kekristenan tanpa dalil. Begitu ya. Dan yang berikutnya, tanggapan saya terkait apa yang disampaikan oleh ustazah ini, bagian yang berikutnya adalah bagaimana mungkin di dalam Alkitab atau Bible upah melacur halal, kan begitu. Pernyataan Ibu Dewi ini akan dibantah oleh Alkitab sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Yang pertama kita perhatikan teman-teman, kalau teman-teman di rumah punya Alkitab ya, bagi yang Kristen. Kalau teman-teman punya Alkitab, baca Keluaran 20 ayat 14. Di sana berkata, jangan berzina. Artinya jelas ya, kalau orang Kristen dikatakan di dalam ayat itu, jangan berzina. Itu Alkitab sendiri yang mengatakan. Dengan demikian, berarti ini perintah di dalam Alkitab bahwa orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, maka berzina adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini jelas disampaikan oleh Alkitab. Ini bukan kata saya loh ya, tapi ini kata Alkitab di Keluaran 20 ayat 14. Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimana upah berzina atau upah melacur menjadi halal? Sebab Alkitab jelas melarangnya. Kan ini logika yang harus kita pakai ketika memikirkan bagian ini. Bagaimana mungkin uang melacur atau uang berzina itu menjadi halal, sedangkan Alkitab melarangnya? Ini kan logika yang pincang yang dipakai oleh ustazah ini ya. Jadi jelas kita harus berpikirnya demikian supaya tidak pincang berpikirnya. Dan yang kedua, di dalam Alkitab juga dikatakan Ulangan 23 sampai 17 Ulangan 23 ayat 17 sampai 18 dikatakan di antara anak-anak perempuan Israel jangan ada pelacur bakti dan di antara anak-anak lelaki Israel jangan ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu.
Artinya ayat ini mau mengindikasikan kepada kita, memberi pengertian, upah sundal, upah berzina itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jelas ya? Jadi ini jelas disampaikan oleh teks Alkitab. Jadi bukan kata-kata saya. Ini jelas kata-kata Alkitab. Nah, kalau ia mengatakan dengan demikian tadi upah melacur halal. Nah, saya tidak tahu dia pakai dalil yang mana di dalam Alkitab, iya kan? Jadi ini juga harus dikembalikan ke sana. Nah, teman-teman, tanggapan saya berikutnya adalah yang ketujuh begitu ya. Pernyataan ini atau pernyataan dari Ibu Dewi ini ada oleh karena mungkin dangkal dan sempitnya, bukan hanya mungkin ya. Pasti karena dangkal dan sempitnya pemahaman ustazah ini terkait dengan isi Alkitab. Makanya ia mualaf. Bahkan bukan hanya mualaf ya, meninggalkan imannya, bahkan juga menjelek-jelekan ajaran kekristenan. Jadi tidak salah sebenarnya seseorang itu mualaf menurut pribadinya ya, maksudnya menurut hak masing-masing. Tapi kalau ia berbicara terkait dengan ajaran kekristenan atau menjelek-jelekan ajaran kekristenan, nah ini yang berbahaya. Nah, dengan demikian saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, Ustadz Dewi ini tidak punya dalil mengatakan bahwa upah melacur di dalam ajaran kekristenan itu halal. Jadi kalau dia punya dasar, ya baru. Tapi kalau tidak punya dasar, berarti dia hanya serampangan atau dia dangkal memahami isi Alkitab. Dan ia juga adalah orang yang menurut saya tidak pantas untuk diteladani. Karena dengan demikian jelas ia menjelekkan juga ajaran agama orang lain.